Oke, kita akan bahas soal yang pertama. Soalnya dalam bentuk bahasa Inggris yang ditanya itu tentang komposisi di dalam ekosistem. Number 1, community. 2, the ecosystem. 3, individual. 4, the biosphere. 5, the population. Then the composition of ecosystem ranging from the smallest unit. Jadi intinya ditanya adalah dari unit yang paling kecil. Kalau unit yang paling kecil biasanya di dalam komposisi ekosistem yang terkecil itu adalah individu. Berarti kita lihat dulu individu yang paling kecil. Nah, gimana caranya untuk melihat susunan yang benar pada option A, B, C, D? Kita lihat yang pertama itu harus nomor 3. Yang A ini pertamanya adalah 1, salah. Yang B ini 3. Kita lihat lagi yang C-nya dulu. Yang pertamanya dimulai dari nomor 4, salah. Yang D dimulai dari nomor 5 juga salah, berarti benar jawabannya adalah B. Oke, kita akan bahas soal yang kedua. Berdasarkan sistem tata nama ganda atau binomial nomenclature, cara penulisan yang benar untuk nama jenis kelapa yaitu binomial nomenclature atau penulisan nama ilmiah ini pertama kali dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Nah, ini dia ahli yang mengemukakan tata cara pemberian nama ilmiah. Gimana cara penulisan nama ilmiah itu? Kata pertama adalah genus. Kemudian kata kedua merupakan penunjuk genus. Kata pertama, huruf pertamanya huruf besar. Sementara kata kedua, huruf pertama kata kedua tuh huruf kecil. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, karena kata pertama, huruf pertama, kata pertama huruf besar. Kemudian pada kata kedua huruf pertamanya huruf kecil. Sementara yang option B, C, D, dan E itu terbalik posisi letak huruf pertamanya. Baik, soal yang ketiga. Untuk tingkatan takson yang tertinggi hingga terendah yaitu tingkatan takson dalam taksonomi itu dimulai dari kingdom, kemudian phylum atau divisi, kemudian kelas, ordo, family, genus, spesies. Atau jembatan keledai untuk memudahkan kita mengingatnya adalah King, Diva atau Philip, cari orang, paling gagah sedunia. Ini cara mengingat tingkatan takson di dalam taksonomi. Jadi kita punya jembatan keledai cara mengingatnya. King, Diva atau Philip cari orang paling gagah sedunia. King itu kingdom, Diva atau Philip itu adalah division atau phylum. Cari itu untuk klasis, orang itu untuk memudahkan kita untuk menyebut ordo, paling itu family, gagah itu genus, sedunia itu spesies. Jadi jawaban yang benar adalah King, phylum atau divisi, klasis, ordo, familia, genus, spesies yaitu B. Jadi ini cara gampang untuk jembatan keledai mengingat urutan takson. Baik, soal selanjutnya. Kelompok hewan di samping yang termasuk kelompok kelas mamalia adalah nomor. Nah, kita teliti dulu. Yang pertama itu ular, berarti ular adalah kelas reptil. Kalau nomor 2 itu ya mamalia. Kemudian 3 iya mamalia. Kemudian 4 semut itu kelas insekta. Kalau 5 itu iya kelas mamalia. Nomor 6 itu kata kelas amfibi. Kemudian nomor 7 iya kelas mamalia. Sebenarnya untuk kelas mamalia ini apa ciri spesifik yang bisa kita bedakan dia dengan kelas lainnya pada makhluk hidup, yaitu dia punya kuping telinga, kemudian dia punya kelenjar mamae, kemudian kulitnya itu berupa rambut. Jadi di sini yang termasuk kelas mamalia adalah 2, 3, 5, 7. Yang mana optionnya 2, 3, 5, 7, berarti optionnya adalah D. Jadi jawabannya D. Baik, soal selanjutnya. Perhatikan ciri-ciri hewan berikut. 1. Termasuk golongan mamalia. 2. Tubuhnya ditutupi rambut. 3. Berkembang biak dengan bertelur. 4. Memiliki daun telinga. Hewan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah ingat dia katanya golongan mamalia, berkembang biak dengan bertelur. Sebenarnya untuk mamalia
ditutupi rambut, memiliki daun telinga. Sebenarnya semua mamalia itu melahirkan kecuali ada satu yang bertelur. Ingat ya, semua mamalia itu dia melahirkan kecuali ada satu yang bertelur, yaitu platypus. Platypus ini adalah hewan mamalia yang bertelur. Penyakit pada peredaran darah, yaitu darah sukar membeku jika terjadi luka, disebut A. Hipertensi, B. Hipotensi, C. Anemia, D. Hemofilia. Oke, kalau hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi, berarti salah. Kalau hipotensi, tekanan darah rendah. Anemia itu kekurangan darah. Kalau hemofilia yaitu darah sukar membeku. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan gangguan sistem peredaran darah berikut. 1. Talasemia, 2. leukemia, 3. hipertensi, 4. stroke. Gangguan sistem peredaran darah yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah kata kuncinya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal berarti faktor yang ada di luar tubuh. Kalau faktor internal itu adalah faktor yang dipengaruhi oleh gen, berarti diwariskan dari gen ke gen. Nah, kita cari satu kata kunci saja sehingga kita bisa menemukan jawabannya. Yang pertama, talasemia. Talasemia itu adalah faktor internal, jadi gangguan sistem peredaran darah yang dipengaruhi oleh gen. Berarti talasemia bukanlah faktor eksternal. Kita lihat di option jawaban, jika ada nomor 1 maka itu akan dieliminasi. Berarti ini salah, cuma tinggal satu jawabannya, yaitu D. Gitu cara cepatnya. Ini soal selanjutnya dalam bentuk berbahasa Inggris. And the metamorphosis of frog development occurs as follows. 1. The embryo, 2. the tadpoles, 3. a small frog, 4. adult frog, 5. the zygote. The sequence of the development of the frog is, inti pertanyaannya ini adalah perkembangan metamorfosis si katak bisa dilihat di bawah ini. 1. embrio, kedua berudu, ketiga itu katak kecil, yang keempat katak besar, yang kelima itu zygote. Nah, urutan perkembangan si katak ini yang benar adalah, kita temukan satu kata kunci. Katak itu dia berkembang mulai dari telur, habis telur kemudian zygote. Nah, di sini kan nggak ada kata-kata telur, dari 1 sampai 5 ini nggak ada telur, cuman ada zygote. Berarti kita mulai dari zygote. Di option A, B, C, D yang awalnya dimulai dari 5 itu cuman C sama D, berarti yang A, B kita coret, silang, kita buang. Tinggal 2 pilihan jawaban kita antara C sama D. Nah, setelah zygote dia bentuk apa? Setelah dia membentuk zygote, tentu dia akan membentuk embrio. Embrio yaitu 1. Nah, berarti ketemu jawabannya yaitu D. 5, 1. Langsung aja 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah D. Ini dicoret. Virus COVID-19, COVID-19 merupakan virus yang menyerang organ A. pencernaan, salah. B. pernapasan, iya. C. penciuman, juga salah. D. penglihatan, salah. Berarti jawabannya adalah B. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Salah satu kerusakan bumi adalah terjadinya efek rumah kaca sebagai masalah lingkungan secara global yang terjadi karena, ingat, efek rumah kaca selalu berkaitan dengan CO2, artinya peningkatan CO2. Jadi jawaban yang tepat adalah suhu lingkungannya rendah, salah. Adanya radiasi sinar ultraviolet, salah. Adanya naiknya kelembapan udara, salah. Yaitu kenaikan kadar karbon dioksida. Jadi ingat ya, efek rumah kaca selalu berkaitan dengan CO2. Jadi jawabannya adalah kenaikan kadar karbon dioksida. Kemudian adik-adik, sebenarnya pertanyaan yang ada tentang ayat Al-Quran ini, jangan terlalu adik-adik cemas. Pertanyaannya panjang sekali, ada ayat Al-Qurannya. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan pokok itu adalah bagian bawah, satu paragraf bagian bawah atau kalimat terakhir. Jadi tips nanti kalau ketemu soal di KSM yang panjang sekali, sebenarnya kita cukup melihat pada bagian bawah, pada bagian kalimat paling bawah, itulah yang menjadi pertanyaannya. Soal selanjutnya tentang listrik. Perhatikan gambar, jika saklar E dan G disambung, yang E kita sambung, yang G kita sambung, maka lampu yang menyala adalah kita lihat arus listriknya, yang E menyala ke A, kemudian A nggak mungkin ke B karena saklarnya putus, berarti dia nyambung ke
C. Yang C pasti nyambung ke D. Jadi jawabannya adalah A, C, dan D. Oke, kemudian soal selanjutnya. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu daur air berupa penyerapan air adalah A. Pelapisan jalan dengan aspal, ia otomatis mengganggu. Makanya jalan yang diaspal harus ada aliran air masuk ke gorong-gorong. Jadi jawabannya adalah A. Pelapisan tanah dengan pasir enggak, karena pasir bisa menyerap air. Pembuatan biopori bagus, malah bisa diserap airnya. Pembuatan hutan lindung juga bagus, air bisa diserap oleh akar tanaman. Jadi jawabannya adalah A, yang dapat mengganggu daur air. Kemudian soal selanjutnya, fungsi alat pernapasan yang ditunjuk oleh tanda panah adalah, mana panahnya ke sini? Nah, ini yang ditunjuk. A. Cabang tenggorokan, salah, cabang tenggorokan ada di sini. Kemudian B. Tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida, iya benar, di sini di alveolus. C. Penghubung antara hidung dan paru-paru. Penghubung antara hidung dan paru-paru itu adalah namanya trakea. Kemudian D. Tempat masuknya udara, berarti adalah hidung. Jadi jawabannya adalah alveolus yang ditunjuk panah, yaitu tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Peristiwa berikut ini yang merupakan dampak adanya gaya gravitasi bumi terhadap benda langit, yaitu, oke, kita lihat dulu gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi. Kalau terhadap benda langit contohnya apa? Contohnya misalnya pada bulan. Bulan kan adalah salah satu benda langit yang ikut tertarik oleh bumi, sehingga bulan selalu berputar pada porosnya untuk mengitari bumi. Kita kunci jawaban kita di B. Cuman kita lihat dulu untuk A, pasang surut air laut. Sebenarnya pasang surut air laut juga dipengaruhi oleh gravitasi bumi, tetapi itu karena bukan benda langit. Jadi jawaban kita salah. Gerak semu matahari sama timbulnya gerhana matahari itu karena dilihat dari proses posisi bulan, bumi, dan matahari. Jadi juga salah, jawaban kita adalah B. Selanjutnya, yang menggambarkan dampak perubahan bumi yang terjadi di daerah tropis, yaitu daerah tropis. Coba kita lihat yang A. Tanaman teh hanya dapat tumbuh di dataran rendah. Ini bukan karena daerah tropisnya, tapi ini lebih ke ketinggian. Jadi ini jawabannya salah. B. Daun jati yang meranggas pada musim kemarau. Jadi ini bisa menjadi kata kunci kita karena yang ditanya adalah perubahan musim pada daerah tropis. Daerah tropis contohnya adalah negara Indonesia yang kita cuma mengenal, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi benar, pada musim kemarau pohon jati atau daun jati itu meranggas. Coba kita lihat yang C. Bunga tulip yang mekar pada musim kemarau. Nggak ada bunga tulip mekar pada musim kemarau, dan lagian bunga tulip adanya di daerah yang subtropis. Kemudian D. Bawang putih tumbuh subur di pesisir pantai Jawa. Ini lebih ke geografisnya atau lihat dari ketinggian atau datarannya. Jadi juga salah, bukan karena perubahan musim. Jadi yang karena perubahan musim adalah daun jati yang meranggas pada musim kemarau. Jadi jawabannya adalah B. Penelitian tentang luar angkasa untuk mengungkap misteri asal-usul alam semesta serta dengan penemuan bintang dan galaksi baru yang letaknya sangat jauh dan tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung terus dilakukan oleh para ahli astronomi. Hal tersebut dapat diamati dengan menggunakan, semua pasti udah tahu ya, kalau loop itu kaca pembesar, nggak mungkin kita menggunakan loop. Mikroskop ini untuk melihat benda-benda yang sangat kecil yang biasanya kita lihat di laboratorium, seperti melihat bakteri, melihat virus. Jadi juga salah. Teleskop adalah lensa jauh untuk melihat benda-benda luar angkasa. Jadi jawabannya adalah teleskop. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Di antara penciptaan bumi yaitu dengan menjadikan bumi tersusun atas lapisan-lapisan yang menyusunnya. Kulit terluar dari bagian bumi yang meliputi kerak dan bagian teratas mantel bumi yang mengakibatkan kerasnya lapisan terluar dari bumi disebut dia lapisan terluar dari bumi atau bagian teratas mantel bumi.
yang mengakibatkan kerasan. Bagian teratas mantel bumi atau lapisan terluar dari bumi. Oke, lapisan bumi. Pertama, inti bumi, terus mantel, habis itu kerak. Kerak ini nama lainnya adalah litosfer, atau bagian tanah yang kita pijak ini namanya litosfer. Atmosfer adalah bagian udara di atas permukaan litosfer, kemudian ada biosfer, ini permukaan alam semesta, kemudian eksosfer ini adalah bagian terluar dari atmosfer. Jadi jawaban kita adalah bagian terluar dari bumi disebut kerak bumi atau litosfer. Jawabannya adalah D. Matahari meradiasikan berbagai jenis sinar dengan panjang gelombang yang bervariasi. Salah satu jenis sinar yang dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis adalah sinar X salah, infrared salah, ultraviolet apalagi itu salah, cahaya tampak benar atau spektrum cahaya. Disebut dengan spektrum cahaya. Spektrum cahaya ada biru, merah, hijau, kuning. Biasanya yang bagus untuk fotosintesis itu adalah berwarna biru dan merah. Nah, soal selanjutnya, kita lihat gambar planet di samping ini. Adik-adik pasti udah tahu ini adalah planet yang paling unik di jagat raya yang memiliki cincin, yaitu planet Saturnus. Oke, pernyataan yang sesuai untuk planet seperti pada gambar di atas adalah 1. Planet terbesar, 2. Termasuk planet luar, 3. Memiliki 1 satelit, 4. Berada pada urutan ke-6 dari matahari. Oke, yang benar untuk Saturnus ini adalah planet terbesar salah karena planet terbesar adalah Jupiter. Yang kedua, termasuk planet luar iya karena dia berada jauh dari matahari. Dia disebut sebagai planet luar. Kemudian 3, memiliki 1 satelit salah, dia memiliki lebih kurang 63 satelit. Kemudian berada pada urutan ke-6 dari matahari. Jawabannya adalah benar. Kalau tidak salah, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, baru dia yang ke-6. Jadi jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 hari sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Kahf ayat 38. Termasuk di antaranya adalah planet. Di antara planet yang diciptakan dengan suhu paling panas dan terkenal dengan efek rumah kaca adalah, jawabannya adalah Venus. Karena Venus suhunya sampai 471 derajat Celcius, sangat panas. Jadi jawabannya adalah Venus. Sementara Merkurius planet terpanas kedua. Sementara Mars itu panasnya sekitar 120 atau 25 derajat Celcius. Mars terkenal dengan sebutan planet merah. Lihat gambar di atas. Gambar di atas namanya adalah ekskavator. Nah, soalnya paman ingin menarik logam dan memisahkan dari barang rongsokan lainnya menggunakan alat seperti pada gambar di atas, yaitu gambarnya ekskavator. Gaya yang digunakan pada alat tersebut adalah, lihat, semua barang rongsokan yang berupa logam terangkat dan lengket di jari-jari ekskavator tadi, jari pengangkat ekskavator. Berarti yang terjadi adalah gaya gravitasi salah, pega salah, gesek salah. Yang terjadi adalah gaya magnet, dia tarik menarik antara logam.